Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 281. Orang-orang dari semua perdagangan dapat ditemukan di ibu kota negara batu. Kota itu luar biasa hidup. Kota besar itu sebesar sisa-sisa dari zaman ilahi dan iblis. Wanita asing yang cantik, burung iblis yang perkasa, dan binatang buas adalah pemandangan umum di sini, terutama di saat seperti ini ketika semua jenis orang berjalan di jalan-jalan ibu kota. Sudah 2 hari sejak Shi Hao tiba di ibu kota. Dia menetap di kota tanpa mengunjungi Marshal Imperial Manor, karena dia telah mengetahui bahwa kakeknya mungkin sudah pergi. Dia diliputi penyesalan. Meskipun tidak dikonfirmasi oleh sumber manapun, segala macam rumor telah beredar di ibu kota. Itu bukan lagi rahasia, karena Dewa Iblis Agung belum terlihat akhir-akhir ini. Rumor mengatakan bahwa para ahli tertinggi dari Danau Roh Iblis telah memasuki ibu kota untuk meminta penjelasan. Mereka bahkan memulai perkelahian dengan keluarga kekaisaran yang memaksa Dewa Iblis Besar untuk meninggalkan kota ini. Berita itu sendiri benar-benar mencengangkan, tetapi tidak ada yang bisa memverifikasinya. Lagi pula, tidak ada pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu. Versi lain dari cerita itu adalah bahwa laba-laba iblis kuno telah turun secara agresif ke ibu kota dan mengumumkan bahwa kakek 15 adalah targetnya. Kaisar manusia melindungi kakek 15 yang kemudian tidak menonjolkan diri sejak saat itu, tetapi masih berada di ibu kota. Namun, kebanyakan orang masih ragu dan merasa bahwa cerita ini tidak akurat. Beberapa mengatakan bahwa Kaisar manusia memberitahunya tentang keberadaan Shi Ziling, jadi kakek 15 telah meninggalkan kota besar dengan kecepatan tinggi untuk menemukan anaknya. Orang-orang menemukan penjelasan ini yang paling mungkin. Kakak! Shi Hao mengepalkan tinjunya. Dia tidak tahu apakah kakeknya masih di sini atau tidak. Bahkan jika dia ada di sini, bertemu dengannya seperti ini mungkin akan menyebabkan banyak masalah. Kakek 15 pasti tetap bersembunyi baru-baru ini karena suatu alasan. Mungkinkah laba-laba iblis ada di sini? Dia tidak bisa tidak mengingat gambar yang dia lihat di lorong kosong di mana laba-laba seukuran gunung bertarung sengit dengan seseorang. Di mana itu terjadi? Hatinya tenggelam memikirkan itu. Sepertinya laba-laba iblis kuno memang telah mengambil tindakan, hanya saja dia tidak tahu siapa yang dia lawan. Apakah kaisar manusia yang mencoba menghentikannya? Shi Hao hanya bisa menebak, karena semuanya tidak pasti. Dia kembali ke ibu kota, tetapi kota itu terlalu besar. Bahkan setelah menghabiskan 2 hari menjelajahi kota, dia masih hanya berhasil melihat-lihat seperempat kota. Untuk anak muda yang tumbuh di hutan pegunungan, semuanya tampak sangat menarik. Akhirnya, dia melewati Marshal Imperial Manor. Dia menatap sebentar ke Manor dari jauh, tetapi dia tidak masuk pada akhirnya. Di mana kakek? Shi Hao menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia datang ke sini dengan penuh harapan, tapi sepertinya dia terlambat 1 langkah. Apakah dia melewatkan kesempatan itu? Selama beberapa hari berikutnya, ibu kota negara batu menjadi lebih ramai. Semua jenis makhluk tiba di kota besar, membuatnya semakin riuh dan hidup. Fakta bahwa Shi Ziteng kembali mungkin tidak berarti banyak bagi yang lain, tetapi Shi Hao sangat terguncang oleh berita itu. Segera, kekuatan besar lainnya juga terkejut, karena Shi Ziteng tidak kembali sendirian. Dia ditemani oleh orang lain, beberapa di antaranya sangat kuat. 2 hari kemudian, pria berambut hijau itu juga muncul. Dia masuk dari gerbang kota dengan cara yang sangat agung. Tidak ada yang berani mendekatinya. Laba-laba iblis kuno telah mengirim 1 lagi tubuh rohnya ke ibu kota negara batu. Kali ini, itu dalam kondisi sempurna,
jadi bahkan lebih kuat. Banyak orang bergidik melihat penampilannya. Kali ini, dia punya alasan yang tepat. Dia datang untuk merayakan ulang tahun Kaisar Manusia dan tidak melanggar perjanjian memasuki ibu kota tanpa izin. Setelah itu, rumor muncul bahwa makhluk perkasa juga tiba di negara batu dari laut. Terlebih lagi, bukan hanya satu atau dua kelompok yang akan membawa lebih banyak kebisingan ke kota. Kaisar Manusia telah memanggil Shi Ziteng ke pengadilan. Aku ingin tahu tentang apa? Mungkinkah untuk konflik antara Dewa Iblis Besar dan Danau Roh Iblis? Sisi mana yang akan diambil Kaisar Manusia? Berita seperti itu menyebar di ibu kota hari itu. Beberapa bahkan mengklaim bahwa Dewa Iblis Agung masih ada di kota dan ditawan. Nasibnya akan tergantung pada sikap Kaisar Manusia. Ketegangan tersembunyi mulai muncul dengan desas-desus seperti itu, dan banyak yang mendiskusikan masalah ini secara rahasia. Jelas, kekuatan besar tidak akan pernah berbicara sembarangan tentang situasinya, karena itu bisa mengganggu Kaisar Manusia dan membahayakan nyawa mereka sendiri. Jantung Shi Hao berdebar kencang saat kekhawatiran muncul di benaknya. Kenyataannya, berita konklusif menyebar segera setelahnya. Itu membuatnya merasakan kecemasan yang lebih besar. Kata-kata yang diucapkan Shi Ziteng setelah memasuki istana ditransmisikan. Paman 15 sudah tua sekarang, tapi aku masih di puncak hidupku. YR baru saja memulai dan masa depannya akan indah di luar imajinasi. Tidak ada yang tahu bagaimana tanggapan Kaisar Manusia. Kata-kata Shi Ziteng didengar oleh seorang pelayan di istana. Suaranya bergetar saat mengucapkan kata-kata itu. Itu membawa kegembiraan, sekaligus sedikit kendala. Kata-kata ini didengar oleh orang luar. Kata-kata seperti itu membuat orang mulai berspekulasi. Apakah Kaisar Manusia sedang mempertimbangkan penggantinya sekarang, atau apakah dia memperingatkan Shi Ziteng? Terlepas dari percakapan ini, Shi Ziteng juga mengatakan hal-hal mengganggu lainnya di istana yang bahkan mungkin telah mengganggu Kaisar Manusia Negeri Batu. Tidak masalah sekarang siapa yang salah. Tidak peduli apa, YR adalah pemuda tertinggi dan fakta seperti itu tidak dapat diubah. Setelah diubah oleh teknik Heaven Mending, dia akan menjadi sempurna dan tanpa cacat. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk naik ke kebesaran. Apa yang dimiliki kakek 15? Di mana HR-nya? Siapa yang bisa mengalahkan YR di generasinya? Ibu kota meletus mendengar kata-kata Shi Ziteng. Banyak kekuatan besar sangat terkejut dengan berita itu. Mungkinkah itu terkait dengan masalah pewaris tahta? Para bangsawan-bangsawan dari klan Batu sangat memperhatikan berita ini. Cahaya dingin berkilauan di mata mereka, dan semua rumah bangsawan terganggu hari itu. Kata-kata ini sangat mempengaruhi mereka. Mungkinkah itu semacam tanda? Jika tanah terlantar jatuh ke dalam kekacauan, YR pasti akan bangkit dan menjadi dewa perang yang melindungi negaranya. Setelah itu, pendapat Shi Ziteng benar-benar dikeluarkan. Kakek 15 tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bahkan jika HR-nya masih hidup, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan YR. Aku ingin Kaisar Manusia mengambil darah suci yang ditinggalkan oleh roh penjaga dan menggunakannya untuk memurnikan tubuh YR. Kata-kata seperti itu secara alami menyebabkan kegemparan yang hebat. Bangsawan klan Batu semuanya berspekulasi secara rahasia. Mungkinkah keluarga Shi Ziteng akan menjadi pewaris tahta? Kalau tidak, bagaimana dia bisa cukup berani untuk membuat permintaan seperti itu? Semua orang telah menyadari sekarang bahwa Kaisar Manusia sedang mencoba membuat keputusan. Kakek 15 dan Shi Ziteng adalah kandidat di antara ahli waris kerajaan lainnya. Dewa Iblis Agung baru berusia 50-an hingga 60-an dan tidak dihitung sebagai orang tua sama sekali. Itu adil untuk mengatakan bahwa dia masih memiliki kehidupan yang panjang dan sejahtera di depannya.
Putranya Shi Ziling adalah pria yang sama mampunya dan dianggap jenius yang langka. Adapun keluarga Shi Ziteng, mereka memiliki seorang pemuda bermata dua, atau yang disebut makhluk suci lahir alami yang tidak diragukan lagi akan meningkatkan reputasi keluarganya. Berhentilah berspekulasi. Pikiran kaisar manusia bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Seorang raja tua berkata. Namun, orang-orang di ibu kota merasa tidak mungkin untuk tetap tenang. Beberapa hari terakhir berjatuhan seperti gelombang pasang, mengamuk masuk dan keluar dari rumah bangsawan utama. Shi Hao mengepalkan tinjunya. Dia juga telah mendengar tentang berita tersebut, yang telah dikonfirmasi oleh berbagai sumber. Kata-kata Shi Ziteng sangat membuatnya marah. Seandainya kata-kata ini sampai ke kakeknya, bagaimana reaksi lelaki tua itu? Betapa hancurnya dia. Apakah mereka mengira keluarga mereka kehabisan ahli waris? Yier adalah pemuda tertinggi dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk naik ke kebesaran. Apa yang dimiliki Paman 15? Di mana Hao-nya sekarang? Siapa di generasi ini yang bisa mengalahkan Yier? Kata-kata ini bergemuruh di telinga Shi Hao seperti guntur dan dia tiba-tiba berdiri. Dia tidak ingin kakek sedih. Dia perlu memberitahu kakek bahwa dia masih hidup di dunia ini. Dia sudah sangat kuat dan tidak akan menunjukkan kelemahan kepada siapapun. Saya telah kembali. Saya akan memberitahu Anda semua bahwa saya masih hidup. Sekarang setelah saya kembali, Shi Hao bukan lagi nama kosong, tetapi seseorang yang berdaging dan berdarah. Shi Hao membutuhkan cara untuk memberitahu semua orang di bawah langit bahwa dia masih hidup dan apa yang terjadi pada tulang makhluk tertinggi saat itu. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya akan membuat orang-orang Shi Ziteng tutup mulut, tetapi juga memberitahu kakek dan orang tuanya bahwa mereka tidak perlu bersedih lagi. Untuk mengungkapkan identitasnya secepat ini bukanlah bagian dari rencananya. Dia tidak bermaksud melakukannya dengan tergesa-gesa dan akan menunggu beberapa tahun lagi, karena dia belum cukup kuat. Namun, dia tidak ingin membawa kesedihan bagi kakek dan orang tuanya. Tentu saja, dia tidak akan bertindak sembarangan. Jika dia melompat keluar tanpa persiapan apapun, dia mungkin akan terbunuh seketika. Ada terlalu banyak makhluk kuat di ibu kota dan dia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dia memiliki ruang untuk bergerak sekarang, tetapi itu tidak boleh digunakan dengan enteng. Kartunya yang paling mematikan tidak lain adalah pagoda kecil. Pagoda tulang yang berkilau dan tembus cahaya ini tidak lebih tinggi dari 1 cun, dan merupakan hal yang paling misterius. Dia punya satu kesempatan untuk menggunakannya. Ayo pergi, kalau begitu. Aku akan membuat suara paling keras kali ini. Karena laba-laba iblis kuno berani muncul seperti ini, aku akan membuatnya sadar bahwa ia telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Itu melukai kakek saya dan memaksanya pergi. Aku akan membiarkannya menjawab itu. Faktanya, kedatangan laba-laba iblis kuno kali ini tidak tenang sama sekali. Sikapnya telah berubah total, sekarang menjadi kuat dan agresif sekarang. Ini mengungkapkan kepada beberapa sumber bahwa danau roh iblis menunjukkan minat pada Shi. Satu kesempatan menggunakan pagoda kecil itu tidak cukup. Saya membutuhkan setidaknya 2 penggunaan itu. Jika orang-orang besar itu cukup berani untuk melompat keluar, aku akan menunjukkan rasa sakit pada mereka. Shi Hao bersumpah. Dia kemudian mulai mengambil tindakan. Di tempat seperti ibu kota, orang pasti akan menemukan beberapa harta langka. Misalnya, pagoda kecil merasakan batu giok ilahi beberapa hari yang lalu. Dia bermaksud mencarinya dan barter dengan pemiliknya. Jika dia bisa menemukan bahan yang cukup bagus, pagoda kecil itu akan membantunya. Katakan padaku, pagoda kecil, apakah ibu kota ini memiliki barang yang kamu inginkan? Ya. Pagoda kuno memberikan jawaban afirmatif.
Rumah lelang Piala Tulang adalah rumah lelang terkenal di ibu kota negara Batu. Itu memiliki banyak koneksi dan memegang permata berharga. Harta karun langka selalu muncul setiap kali pelelangan diadakan. Rumah lelang itu sendiri adalah sebuah bangunan besar dengan istana-istana megah. Manor normal akan menempatkan 2 binatang buas batu di gerbang mereka, tetapi binatang buas di luar rumah lelang adalah yang asli. Keduanya adalah keturunan kuno yang kuat. Mereka berjongkok di sana tanpa bergerak. Yang satu berkilauan dalam cahaya keemasan dan yang lainnya dikelilingi oleh cahaya perak. 2 naga banjir melepaskan aura yang menakutkan. Meskipun mereka bukan darah murni, menggunakan keturunan seperti ini sebagai penjaga jelas merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh segelintir orang. Wow! Kedua naga banjir ini menjadi semakin kuat. Setelah menjaga istana yang berharga dan dipelihara oleh harta surga dan bumi di sini, kecepatan kultivasi mereka pasti meningkat. Seorang gadis dengan pinggang kecil dan kaki panjang berjalan keluar dari gerobak perunggu. Dia hidup dan terus bergerak. Dia memiliki rambut merah menyala, kulit porselen dan mata yang cerah. Dia berjalan ke tempat pelelangan ditemani oleh sekelompok ahli perkasa. Yang berbakat memang semuanya telah kembali. Itu terlihat seperti putri kesayangan Tuan Zixiao. Beberapa lelaki tua berjalan dengan senyum di wajah mereka dan memasuki rumah lelang. Mereka jelas memiliki beberapa koneksi penting dan disambut dengan sangat hormat. Orang-orang keluar untuk menunjukkan jalan mereka. Setelah itu, masa kembali dihebohkan. Ada raja-raja aristokrat yang datang, apalagi bukan hanya satu. Mereka dikelilingi oleh aura yang menakutkan, dan beberapa orang berjalan bersama. Selain mereka, beberapa remaja juga muncul dan memasuki rumah lelang satu demi satu. Adegan itu juga menimbulkan sensasi yang cukup besar, karena mereka semua tampaknya adalah orang-orang berbakat yang sudah lama tidak kembali ke ibu kota. Namun, mereka semua kembali hari ini dan bersaing memperebutkan harta di sini. Tidak heran pagoda kecil itu membawaku ke sini. Sepertinya kita bisa menemukan barang bagus di tempat ini. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Tempat itu penuh sesak. Gerbang rumah lelang penuh sesak dengan orang-orang yang menunggu untuk masuk. Tak lama, seorang pria yang tampak seperti dunia lain tiba. Dia memiliki rambut hitam legam dan kulit putih setransparan batu giok. Banyak orang berteriak ketika mereka melihatnya. Pria itu adalah Xi Ziteng. Jadi, itu Xi Ziteng. Shi Hao menyipitkan mata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat paman ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.